Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satriana Sari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada pertemuan pertama, sesi pertama pada mata kuliah pengembangan SDM ini kita akan belajar tentang konsep dan peran serta fungsi pengembangan SDM ya. Jadi pengembangan SDM atau Human Resource Development atau yang biasa disingkat dengan HRD ini adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya apa? Yaitu ada 3 yang utama ya. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi individu dan organisasi. Yang kedua untuk mendorong pertumbuhan karir dan juga produktivitas kerja. Yang ketiga itu untuk menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga teknologi. Nah, pada tujuan utama ini kemudian bisa diadakan bentuk kegiatannya seperti pelatihan atau training, kemudian yang kedua itu pendidikan atau education, yang ketiga itu untuk pengembangan karir atau career development. Kemudian pada subbab yang kedua yaitu ada peran pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada peran pengembangan sumber daya manusia ini ada beberapa peran utama. Yang pertama sebagai fasilitator perubahan, yang kedua sebagai peningkat kompetensi, yang ketiga untuk sebagai pendorong kinerja organisasi, yang keempat itu sebagai pembentuk budaya organisasi yang positif. Nah, yang terakhir ada fungsi pengembangan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi utama dalam pengembangan sumber daya manusia itu ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama itu analisis kebutuhan pelatihan yang disebut dengan training needs analysis, yaitu ini tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan juga yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua itu ada perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan seperti untuk menyusun program pelatihan, workshop, coaching, mentoring dan juga e-learning. Kemudian yang ketiga ada yang namanya evaluasi program pengembangan ya, di mana ini bertujuan untuk menilai efektivitas program melalui peningkatan kinerja dan juga perubahan perilaku daripada karyawan. Kemudian yang keempat itu ada perencanaan karir dan juga succession planning, menyiapkan sumber daya manusia untuk posisi strategi di masa depan. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen pengetahuan atau knowledge management, yang bertujuan untuk menyebarkan dan mempertahankan pengetahuan organisasi agar terus berkembang. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini bukan hanya kegiatan pelatihan, tetapi strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi saya harapkan semua mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan dimanapun berada, semangat terus dan tetap berperan aktif ya, berperan aktif dalam setiap forum diskusi dan juga tugas yang disediakan oleh Universitas Terbuka dalam e-learning ya. Saya harapkan mahasiswa sekalian tepat waktu ya dalam pengumpulan tugas-tugas dan juga diskusi yang ditugaskan kepada Anda semuanya. Tetap semangat, saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.